Pemirsa, seperti janji kami tadi, dalam segmen ini kami akan menghadirkan dialog yang mengulas mengenai menilik aturan dari izin penerbangan atau rute penerbangan. Dan bersama dengan kami sudah tersambung di saluran telepon ada narasumber kami yang pertama, yaitu dari Ketua IDSC atau Indonesian Slot Coordinator, ada Bapak Hemi Pramuharajo. Selamat pagi Bapak, sudah bisa mendengar kami? Selamat pagi, Mbak. Ya. Oke. Dan selain Pak Hemi juga ada pengamat kebijakan publik, Pak Agus Pambagio. Silakan Pak Agus, selamat datang di 811 Show. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Silakan Pak. Pemirsa, dugaan penyalahgunaan slot penerbangan seperti yang terjadi pada kasus hilangnya kontak AirAsia KZ8501 ini memiliki efek yang berkelanjutan ya? Ya, aksi yang sama ternyata juga dilakukan semua maskapai penerbangan di tanah air. Ada dugaan terjadi permainan antara pihak maskapai dan otoritas penerbangan dalam mendapatkan izin terbang. Penyelidikan terhadap kasus hilang kontak AirAsia QZ8501 terus berkembang ke ranah pemberian izin terbang pesawat rute Surabaya-Singapura. Pengamat penerbangan Adrianus Danamawan menilai bisa jadi masih ada oknum yang terindikasi terlibat baik di pemerintahan daerah, otoritas bandara, hingga maskapai bila penyelidikan terus dilakukan. Diduga praktik terbang tanpa izin rute dan jadwal terbang ini telah menjadi mainan antara pihak maskapai dan otoritas bandara. Masalahnya adalah karena ada permainan, mungkin ya, saya belum tahu pasti itu hasil penyelidikan terakhir itu seperti apa. Jadi ada orang yang memperjualbelikan slot penerbangan. Jadi ini bisa terjadi kepada siapa aja sebenarnya, kepada LCC, kepada reguler atau penerbangan premium manapun, karena ini masalah slot. Semua penerbangan pastinya kalau kita nggak punya izin kita nggak akan terbang. Karena kalau pasti, apalagi ke luar negeri, kalau nggak ada izin kita nggak bisa mendarat. Kementerian Perhubungan mengakui praktik penerbangan tanpa izin rute dan jadwal dilakukan semua maskapai penerbangan di tanah air. Namun Kementerian Perhubungan belum berani memastikan adanya tindak korupsi dalam praktik tersebut. Apakah ada indikasi korupsi, Pak? Korupsi di mana ya? Ini masih mekanisme administrasi aja dulu. Administrasi dan penyelenggaraan itu ada. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menginstruksikan Angkasa Pura I dan Airnav memutasi pegawainya yang terbukti terlibat dalam pemberian izin terbang AirAsia, rute Surabaya-Singapura. Sejumlah pejabat terkait telah dimutasi, bahkan secara khusus, Jonan juga akan mengaudit kementerian yang dipimpinnya. Namun banyak kalangan menganggap tindakan tersebut belum cukup. Praktik dugaan ini pun akhirnya membuat Komisi Pemberantasan Korupsi berencana turun tangan menyelidiki dugaan praktik jual beli izin terbang. Pemirsa, kami akan mengulas lebih lanjut bagaimana sebetulnya proses pemberian izin rute dan jadwal penerbangan, kemudian siapa juga yang paling bertanggung jawab dalam proses pemberian izin ataupun karut-marut rute dan jadwal penerbangan yang ada di Indonesia ini. Karena selama ini seperti yang Hariman tadi juga sebutkan bahwa ada dugaan ini ada permainan dalam pemberian slot-slot tertentu ya. Bukan hanya saya yang mengatakan, tapi pengamat tadi juga ada yang mengatakan. Baik. Kita langsung saja sapa dulu Pak Hemi Pramuharajo, Ketua IDSC. Ya. Pak Hemi. Selamat pagi, Pak. Pak, yang kami tahu IDSC ini kan adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2011 Pak ya, khususnya untuk menangani fungsi koordinasi slot penerbangan. Boleh dijelaskan Pak, bagaimana sebetulnya proses pengajuan slot penerbangan itu? Begini Mbak, IDSC itu kita bentuk tahun 2011, launchingnya bulan April. Kita dapat pertama untuk slot koordinator itu dengan teman-teman airline di bulan Oktober. Ada beda antara IDSC dengan pola yang lama. Kalau pola yang lama, airline itu harus datang ke masing-masing bandara yang akan dituju. Itu yang pertama. Yang kedua, slot yang diberikan oleh masing-masing bandara itu jarang sekali yang kita sebut dengan pairing. Yang disebut dengan apa, Pak? Pairing. Jadi slot itu harus pas antara bandara A dengan bandara B dengan bandara C, itu harus pas, harus sesuai jam terbangnya. Nah, untuk IDSC sekarang dengan pola yang IDSC sekarang,
itu kita akan tidak face to face. Kita berkomunikasi dengan kanan menggunakan email dengan bahasa yang sudah dipakai oleh internasional, yaitu bahasa slot. Dan kami dalam menerapkan SOP di IDSC, kita menggunakan IATA Worldwide Slot Guidance. Jadi bahasa yang dipakai di Indonesia sama dengan bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Jadi tidak ada. Pak Hemi? Ya. Pak Hemi, jadi maksudnya kalau bahasa yang dipakai adalah sama, jadi maksud Bapak adalah tidak mungkin ada perbedaan interpretasi mengenai penggunaan bahasa, Pak ya? Pasti tidak sama ada. Antara tidak Indonesia ada. dan negara-negara lainnya? Tidak ada, dan kami menggunakan pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Lalu ketika maskapai ingin mengajukan slot gitu Pak ya, lalu IDSC ini proses berikutnya apa? Siapa saja kemudian yang harus dilibatkan supaya mendapatkan slot tahapannya rute? mungkin Pak, dari awal sampai akhir. Baik. Jadi begini, dalam cara kerja IDSC sebagai event organizer, kami menggunakan data yang dikeluarkan oleh bandara yang disebut dengan Notice to Airport Capacity. Apa itu Notice to Airport Capacity? Yaitu batas maksimum pergerakan pesawat yang dapat dihandle oleh bandara dan aircraft dalam 1 jam. Jadi misalnya Jakarta itu dia 72 movement, 72 pergerakan, 36 landing, 36 take off. Denpasar 21 pergerakan, Surabaya 26 pergerakan per jam. Itu yang dasar kami untuk mengatur slot. Dan kami bertemu dengan teman-teman airline untuk masing-masing sistem itu setahun 2 kali. Jadi untuk Oktober atau winter season, kami sudah ketemu dengan airline itu bulan 7 Juli. Nah, untuk winter season tahun ini yang dimulai bulan April sampai Oktober, itu kami sudah ketemu dengan teman-teman airline itu bulan Desember. Jadi jauh hari sebelum airline itu melaksanakan penerbangan, kami sudah bertemu dan sudah mengalokasikan slot saja kepada teman-teman airline. Siapa saja Pak yang dilibatkan? Jadi tadi semua bandara, operator bandara, pihak bandara, otoritas bandara, lalu Angkasa Pura, lalu pintu terakhirnya Pak, singkat kata, pintu terakhir dalam memberikan izin rute penerbangan itu di? Itu. Jadi dalam waktu kami itu, IDSC hanya menghandle 8 bandara: Medan, Palembang, Jakarta, Pasar, Ujung Pandang, Jayapura, dan akhirnya, jadi setelah kami ketemu dan kami alokasi slot itu dibawa oleh airline kepada Dirjen Perhubungan Udara sebagai satu syarat mendapatkan izin terbang atau izin rute. Jadi tidak mungkin ada ketidakcocokan data ya Pak ya, pasti akan sama ketika data di IDSC ada slot, berarti memang data di Kementerian Perhubungan Udara ataupun di tempat lainnya pasti sama gitu Pak ya? Ya, tidak. Dirjen Perhubungan Udara tidak bisa merubah satu detik pun slot yang sudah dialokasikan kepada airline. Dan pada saat ini semua pihak tak undang, dari bandara, dari Dirjen Perhubungan Udara, dan kita. Dan itu dalam forum terbuka. Baik, Pak Hemi, kita tahan dulu. Di sini ada juga Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, tadi kita dengar dari Pak Hemi, tidak mungkin ada data yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, pasti semuanya cocok. Tetapi kalau kita lihat dalam kasus AirAsia, dari pihak AirAsia mengatakan kami sudah punya kok izinnya, tapi dari Indonesia menyatakan tidak ada. Mengapa bisa ada perbedaan data itu Pak dalam kasus AirAsia? Ya begini, kalau semua datanya masih manual pasti akan begitu. Jadi gini, prinsipnya kan kalau kita tanya ini ada korupsi atau tidak, yang tahu itu hanya Tuhan. Lalu kalau ada KPK masuk tangkap tangan, kan gitu aja. Nah dalam hal ini yang pertama itu, kedua yang namanya izin di dunia ini, di Indonesia lah, nggak usah dunia, itu komoditi, ya kan.
Nah sekarang sering saya tanya juga kepada teman-teman di Kemenhub, di DJU khususnya, kenapa ada slot jam 7 misalnya 7 itu ada 2 pesawat atau berapa pesawat 7 lewat berapa menit ada lagi 1, sementara kan landasannya cuma 1. Bagaimana slot itu bisa nempel begitu? Akhirnya kan pasti bisa delay, ya. Kemudian antara IDSC dengan Dirangut, karena itu di bawah Dirangut juga, yang mana ini? Airline itu bingung, ya kan, seperti kasus QZ, kan di surat yang saya baca, yang saya punya kopinya, itu kan ke outbound, ya kan. Nah kan menurut Kemenhub itu nggak sah, malah disebut ilegal. Menurut saya itu tidak ilegal, itu administrasi. Kalau ilegal berarti Singapura nggak akan terima. Nah maksud saya, di sisi ini, di setelah struktur organisasi, outbound itu by law dia adalah panjangan tangan dari DJU. Artinya kalau daripada ke Jakarta susah ya outbound saja. Tapi kan menteri tidak bisa, menteri bilang tidak. Sementara di undang-undang itu adalah memang harus ke Merdeka Barat sana. Nah jadi artinya apa? Di sini ada persoalan di internal, double-double. Apa fungsi Dirangut, apa fungsi IDSC, siapa yang mengatur, gelap. Jadi orang lalu patong kompas. Nah ketika patong kompas itulah terjadi persoalan. Beberapa pilot senior juga bertemu dengan saya kemarin mengatakan, Mas kalau bikin extra flight saja ada dokumen tebal, kosong, sudah ada yang nanda tangan di Dirangut. Saya belum lihat dokumennya. Kemudian nanti tinggal diajukan nih jam extra flight malam jam berapa, kontak ATC, kontak outbound, cek, dia terbang. Nah memang clear mungkin sedang kosong, tapi kan tidak begitu prosesnya. Ya kan, semua ini yang harus ditata oleh Menhub bahwa ada persoalan di DJU yang saya sudah selalu tulis sejak tahun 2007, tapi tidak pernah berubah. Nah sekarang saya berharap ini berubah. Baik, Pak Agus, kita akan bahas lebih lanjut mengenai tadi, menarik sekali sebenarnya ada potong kompas tadi ya, seperti tadi. Kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, tapi kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Irina Show.